Laki-laki memukul tanpa sebab, tidak ada perlawanan, cuman bisa nangis, disaksiin sama kakak kandungnya yang namanya Irma, sama suami kakaknya yang namanya Adnan. Tanya deh. Seorang RI itu kan dia belum menikah, masa mau menikah sama orang yang sudah punya banyak anak dan mempunyai sudah berapa kali menikah, kan tidak make sense. Yang membuat macam-macam cerita itu pihak perempuannya atau pihak laki-laki. Akhirnya gue datang, pas gue datang karena gue minta dia untuk pulang, akhirnya gue digebuk. Tuh, dia mentang-mentang omnya jenderal ya, seenaknya aja gebukin orang, please. Nikita Mirzani bongkar kronologi digebukin Rizky Irmansyah. Bukannya udah dipecat ya? Nggak dipecat dia. Dia cuma tidak bisa tampil lagi, tidak bisa. Serah deh kalian mau bilang apa, serah, tapi gue nggak membenarkan laki-laki memukul tanpa sebab, tidak ada perlawanan, cuman bisa nangis, disaksiin sama kakak kandungnya yang namanya Irma, sama suami kakaknya yang namanya Adnan. Tanya deh sama Irma sama Adnan, kenapa waktu ini kita dipukulin lo pada diem aja? Tanyain. Dia mentang-mentang omnya jenderal ya, seenaknya aja gebukin orang, please. Rizky itu anaknya baik banget, santun. Dia itu sangat menyayangi mamanya, sangat santun banget sama mamanya. Biasanya orang kalau menyayangi mamanya, laki-laki, biasanya akan menghargai banget perempuan. Kan kita aja tuh dihargai banget sama Rizky. Iya. Pokoknya misalnya nggak pernah dia yang yang macam-macam menurut saya sih. Kan di kita kan banyak juga perempuan ya. Iya. Sebaik banget, menghargai banget. Wah, kamu dipukul bonyok dong. Kan dia buat Rizky tuh ini loh, kuat loh. Oh, bonyok NM. Enggak bonyok. Oh, enggak bonyok. Enggak Oh, bonyok. gitu. Apanya dipukul hatinya? Oh, saya tuh nggak tahu ya. Karena setahu saya kalau benar, wah, kalau saya dengar Rizky mukul Diduga NM, mukul. diduga bonyok dong. Karena Rizky anaknya keker loh. Keker gitu, nggak mungkin kalau nggak bonyok. Saya mencoba untuk tidak terlalu terbawa emosional dalam masalah kasusnya Nikita dengan keanehan-keanehan yang saya lihat gitu ya. Bagaimana seorang Nikita yang memang benar-benar sakit, udah 2 dokter menyatakan bahwa Nikita sakit, kok menurut saya diperlakukannya begini banget sih gitu. Kita kalau mau melihat ini semua masalah dengan adil ya harusnya patut diduga ini ada ketidakadilan dalam kasusnya Nikita terhadap perlakuan yang Nikita alami gitu. Karena sudah banyak kekecewaan gitu di diri kami sebagai keluarga Nikita, bagaimana melihat Nikita sakit loh gitu. Bagaimana dia tuh susah sekali untuk mendapatkan haknya. Saya itu orang yang nggak mau berdebat gitu. Kita semua kan pakai hati nurani ya, pakai hati nurani. Bagaimana sih kita tuh nggak usah lagi kayak menyembah atau bagaimana lah gitu. Masalahnya sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama mendengarkan dari penjelasan dokter bahwa dia itu bukan pura-pura sakit. Saya nggak tahu harus ngomong bagaimana lagi. Abis gue putusin, malamnya dia pergi mabok. Terus dia bikin rusuh di salah satu tempat bisnisnya temen gue. Akhirnya gue datang, pas gue datang karena gue minta dia untuk pulang, akhirnya gue digebuk. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang pasti ada sebabnya, ya itu karena habis diputusin. Udah gue juga gak ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sespri-nya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Selama dia bekerja, selama dia mengabdi kepada Bapak Prabowo, dia orang yang baik, orang yang disiplin, orang yang mempunyai integritas dan kepercayaan dari Bapak Prabowo gitu ya. Menurut saya kalau dia memang seorang laki-laki sejati sebagai ajudan atau sekprinya Pak Prabowo, pasti dia akan menjunjung tinggi nama baik Bapak Prabowo. Bener nggak? Setuju dong? Setuju pasti sama saya. Karena kalau orang istilahnya dia bekerja dengan seseorang, maka apapun yang kamu lakukan pasti dia memperlihatkan siapa jati diri dia untuk membawa nama baik orang yang ada di depan dia. Masa hanya karena cinta? Dan cinta pun juga laki-laki pasti akan memilih wanita yang terbaik dari yang baik gitu loh.
melihat bibit-bibit bobotnya. Dan seorang RI itu kan dia belum menikah, masa mau menikah sama orang yang sudah punya banyak anak dan mempunyai sudah berapa kali menikah, kan tidak make sense. Yang membuat macam-macam cerita itu pihak perempuannya atau pihak laki-lakinya. Sempat bungkam dan enggan membocorkan sikap asli Rizky Irmansyah ke publik. Kini ibu tiga anak itu justru belak-belakan membongkar borok sang mantan, di mana sebelumnya Niki sempat membenarkan tragedi kekerasan yang terjadi di kawasan Senopati. Kali ini Nikita Mirzani buka suara soal sikap Rizky yang sangat kasar ke Nikita, bahkan sempat memukulinya. Kalau orang-orang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu, tiba-tiba langsung dipukul aja. Soalnya setahu gue abis gue putusin malamnya dia pergi mabok, terus dia bikin rusuh di satu tempat bisnisnya teman gue, ujar Nikita Mirzani. Akhirnya gue datang karena gue minta dia untuk pulang, dan akhirnya gue digebuk, sambung Nikita. Bahkan diakui oleh Nikita jika pada saat ia dipukuli oleh Rizky, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh keluarganya. Laki-laki memukul tanpa sebab, gue tidak ada perlawanan, cuma bisa nangis. Disaksiin sama kakak kandungnya namanya Irma, sama suami kakaknya namanya Adenan. Tanya deh sama mereka kenapa waktu itu kita dipukulin, diem aja, pungkas Nikita. Tak menyangka saat mengetahui sifat asli sang mantan, Nikita sebut jika Rizky Irmansyah tak pantas untuk ada di dekat Prabowo lantaran sangat arogan. Gue juga gak ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo kalau orang-orang arogan kayak gitu. Kasihan gue sama bapak Prabowonya, soalnya image-nya sudah bagus banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sespri itu, tandas Nikita Mirzani. Sempat bungkam dan enggan membocorkan sikap asli Rizky Irmansyah ke publik. Kini ibu tiga anak itu justru belak-belakan membongkar borok sang mantan, di mana sebelumnya Niki sempat membenarkan tragedi kekerasan yang terjadi di kawasan Senopati. Kali ini Nikita Mirzani buka suara soal sikap Rizky yang sangat kasar ke Nikita, bahkan sempat memukulinya. Kalau orang-orang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu, tiba-tiba langsung dipukul aja. Soalnya setahu gue abis gue putusin malamnya dia pergi mabok, terus dia bikin rusuh di satu tempat bisnisnya teman gue, ujar Nikita Mirzani. Akhirnya gue datang karena gue minta dia untuk pulang, dan akhirnya gue digebuk, sambung Nikita. Bahkan diakui oleh Nikita jika pada saat ia dipukuli oleh Rizky, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh keluarganya. Laki-laki memukul tanpa sebab, gue tidak ada perlawanan, cuma bisa nangis. Disaksiin sama kakak kandungnya namanya Irma, sama suami kakaknya namanya Adenan. Tanya deh sama mereka kenapa waktu itu kita dipukulin, diem aja, pungkas Nikita.